Reza tak mau dianggap pembohong seperti Radit dan akhirnya membongkar semua kebusukan Radit kepada Mirsa. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Bisa dibilang Radit bener-bener gak pantas lagi untuk Mirsa ya guys ya. Kenapa Mimin bilang seperti itu? Karena kalian lihat sendirilah episode kemarin tuh betapa menjengkelkannya Radit ya. Apalagi ketika dia menyalahkan orang lain atas kebohongan yang sudah dia buat gitu. Untuk sekarang kalau menurut Mimin udah paling bener deh. Radit ini ngikutin kata-kata dari ibunya ya. Walaupun memang ibunya ini sangat amat menjengkelkan, gak suka sama Mirsa. Tapi sepertinya memang itulah yang terbaik untuk Mirsanya juga. Mimin sih gak peduli ya dengan Radit. Tapi kalau untuk sekarang yang Mimin pedulikan tentu Mirsanya. Karena apa? Karena kan Mirsa yang jadi korban ya guys ya di sini. Nah, kita tahu gimana pengorbanan Mirsa untuk Radit. Kita tahu gimana perjuangan Mirsa untuk mencari cinta sejatinya ke Jakarta. Bahkan dia nggak naik pesawat loh guys. Dia naik bus dari Padang ke Jakarta hanya untuk mencari suami dan anaknya yang sebenarnya dia pun nggak tahu di mana keberadaan suami dan anaknya ini. Dia hanya bermodal nekat saja untuk bisa mencari informasi tentang suaminya. Dan di saat dia bertemu dengan sang suami, dia bisa memeluk suaminya. Tapi apa yang terjadi? Dia hanya dibohongi, dan dibohonginya itu benar-benar berkali-kali. Siapa coba yang gak kecewa akan hal tersebut? Udah 7 tahun di dalam bui, kemudian masih berpikiran positif suaminya, gak pernah mengunjungi dia di penjara. Kemudian setelah bebas dia langsung pergi ke Jakarta untuk menemui suami dan anaknya. Nyampe di Jakarta, suaminya malah bilang anaknya sudah meninggal dunia. Terus suaminya sudah menikah lagi. Gimana coba gak sakit jadi Mirsa? Sekarang kalian juga pikirin juga ya perasaannya Karina. Karina kan gak tahu sama sekali akan hal ini ya guys ya. Ini semua kan gara-gara bapaknya juga nih si Pramana. Jujur Mimin kesel juga sih sama Pramana ya. Karena Pramana ini nyatanya masih belum berubah. Dia memang sangat menyayangi Bu Desi dan anaknya ya. Yang memang dia ditinggalkan dulu sama Bu Desi. Tapi nyatanya sekarang dia benar-benar harus meminta maaf lah atas apa yang sudah dia perbuat kepada Karina. Kenapa sih mesti Radit waktu itu yang dipilih untuk menjadi suaminya Karina? Kenapa nggak orang lain saja? Ya emang sih gara-gara Karinanya suka sama Radit dari mereka kuliah dulu. Tapi ya kayak yang nggak banget deh ya. Kalau menurut Mimin, Radit dan Pak Pramana itu sama aja. Makanya mereka ya dijodohkan ya guys ya. Maksudnya ya dipertemukan di dalam takdir hidup mereka. Mereka ini sama-sama troublemaker yang sesungguhnya. Ya sama aja lah, Bu Nurma sepertinya juga seperti itu ya guys ya. Cuma memang kejahatannya Bu Nurma sekarang Mimin dukung. Karena apa? Karena Bu Nurma ini ingin mengatakan kepada Mirsa kalau sebaiknya Mirsa mundur aja deh. Dan kalau bisa itu ya biarkan Radit bersatu dengan istri keduanya. Dan kalau bisa ya Ibu Nurma juga lah yang memberitahu kepada Mirsa kalau wanita yang bukan merebut juga sih ya, yang terpaksa menikah dengan anaknya itu adalah Karina, sahabat dari Mirsa sendiri. Dan Karina pun juga harus mengetahui akan hal tersebut. Karena Mimin yakin Karina ini pastinya nanti gak akan marah sama Mirsa. Mimin sangat amat meyakini itu. Karena apa? Karena Karina gak salah, Mirsa juga gak salah. Mereka hanya jadi korban di sini. Emang sih kita tahu ya guys ya, kalau si Radit pun sebenarnya kan jadi korban ya di sini. Cuma Radit kan sebagai laki-laki harus punya ketegasan juga ya, pendirian gitu di dalam diri dia.
Kalau memang dia cinta sama Mirsa, ya udah perjuangkan aja Mirsa. Seberat apapun itu cobaannya. Tapi nyatanya dia lebih memilih untuk mendengarkan kata-kata dari ibunya menikah dengan wanita kaya raya. Sehingga kehidupan mereka terjamin. Dan sekarang ya Mirsa yang jadi korbannya. Untuk apa rasa sayang yang dirasakan oleh Radit terhadap Mirsa? Untuk apa Radit mengejar-ngejar Mirsa lagi? Untuk apa kalau hanya ingin menyakiti hatinya Mirsa? Mending jadi Reza sekalian yang apa-apa selalu berada di sisinya Mirsa. Di saat Mirsa menangis, di saat Mirsa menderita, di saat Mirsa celaka, dia selalu bisa menjadi pelindungnya Mirsa. Sedangkan Radit ketika dia ketakutan sama Karina, dia nggak ngangkat telepon Mirsa. Ketika dia ketakutan sama Mirsa, dia maksudnya kebalikannya, di saat dia ketakutan sama Karina, dia nggak ngangkat telepon Karina karena takut Mirsa salah paham. Jadinya kita lihat saja nih guys, gebrakan Radit setelah ini. Mimin sih sebenarnya nggak menunggu gebrakan dari Radit ya guys ya, tapi Mimin menunggu gebrakan dari Reza. Karena Reza itu tuh udah ditonjok sama si Radit, emang kurang ajar banget ya. Dia yang bohong, malah Radit yang dituduh membongkar semua kebusukan dia kepada Mirsa. Padahal sudah jelas-jelas Mirsa tahu itu semua karena memang Tuhan yang memperlihatkan kepada Mirsa tentang istri keduanya Radit waktu itu. Di mana istri tersebut hanyalah istri palsunya Radit dan wanita tersebut dibayar oleh Radit untuk membohongi Mirsa. Mirsa itu ya pastinya sampai sekarang jadi bertanya-tanya, buat apa Radit melakukan hal tersebut? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan semakin menggebu-gebu juga dong hati Mirsa untuk mengetahui siapa sebenarnya istri keduanya Radit ini. Nah sekarang Reza udah keburu ikutan bohong nih sama Mirsa. Apalagi ketika Mirsa memperlihatkan foto pernikahan dia dengan Radit. Dan mempertanyakan apakah Reza kenal dengan Radit ini atau enggak. Ya mau gak mau Reza bilang enggak dong. Karena sebagai laki-laki dia memegang teguh janji dia kepada Radit. Dimana dia waktu itu karena kasihan ya sama Radit ya. Dan memberikan kesempatan untuk Radit menjelaskan semuanya kepada Karina ataupun Mirsa kalau mereka dimadu. Ya akhirnya Reza mau gitu untuk menunggu momen tersebut. Tapi Reza juga sudah mengatakan kepada Radit, jika ini semua tuh kelamaan, ya lebih baik Reza langsung memberitahu kepada Mirsa tentang kebusukannya Radit. Dan ya Radit di sini masih tampak ketakutan sekali ya guys ya, karena memang dia nggak se-gentleman itu untuk bisa mengakui kesalahan dia. Dan sekarang Reza jadi terjebak dalam situasi di mana dia harus ikut-ikutan membohongi Mirsa. Padahal gampang sekali bagi dia untuk memberitahu Mirsa kalau sebenarnya Radit itu sudah mempunyai istri kedua yang bernama Karina, di mana Karina itu adalah sahabat Mirsa sendiri. Begitupun dengan Karina, kan kasihan juga ya Karina, dia nggak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba dia dinikahkan sama Radit. Radit hanya mengatakan kalau istrinya sudah meninggal dunia, dan dari awal Radit ini tuh udah keterlaluan juga. Kenapa mesti bohong sih? Bilang aja kepada Karina, toh Karina orangnya baik juga. Bilang dong kepada Karina tentang posisi dia saat itu, dimana dia tertekan gara-gara Pak Pramana. Ceritainlah semuanya. Tapi ya gara-gara dia mengikuti kemauan ibunya yang gak mau hidup miskin dan sudah mempunyai kesempatan untuk bisa hidup kaya raya, ya udah dia ngikutin semua alurnya. Tapi ya konsekuensi dia harus disetirin terus sama Pak Pramana dan Ibu Nurma. Tertekan, iyalah tertekan banget lah pastinya jadi Radit. Tapi ini juga kesalahannya Radit, karena Radit dari awal gak pernah tegas. Dan mudah-mudahan saja setelah ini Mirsa benar-benar membuka mata dia lebar-lebar. Dan kalau bisa langsung skakmat
si Radit nih minta cerai dari Radit, minta berpisah dari Radit. Agar apa? Agar Mirsa bisa move on dengan laki-laki yang jauh lebih mencintai dia, yaitu Reza. Mimin yakin kalau cintanya Reza terhadap Mirsa ini sudah sangat amat mulai tumbuh ya guys ya. Kenapa Mimin bilang seperti itu? Karena Reza ini tuh sampai mimpiin Mirsa loh. Mimpiinnya romantis juga ya guys ya. Dan Mimin sih sangat berharap sekali kalau kisah romantis di antara Reza dan Mirsa itu tidak hanya di dalam mimpinya Reza saja, tapi di dalam kehidupan yang asli pun juga seperti itu. Mimin sangat amat berharap kalau Radit secepatnya bisa menceraikan Mirsa, agar Mirsa bisa melenggang bebas sebagai janda cantik, dan mudah-mudahan saja nanti Mirsa juga bisa mengambil hatinya Aurel. Ditambah lagi dengan setelah mengetahui kalau Mirsa itu adalah pendonor hatinya Aurel, membuat Reza semakin jatuh cinta sama Mirsa. Kemudian kedekatan Reza dengan Ibu Desi juga semakin kuat, sehingga nanti mereka luar biasa sangat amat dekat. Dan ya gak ada cara lain lagi selain menikah. Nah, mudah-mudahan saja secepatnya itu semua bisa terjadi. Dan kalau untuk sekarang, Reza cepetan deh ngomongin tentang kebusukannya Radit kepada Mirsa, agar Mirsa bisa membuka mata dia lebar-lebar dan bisa secepatnya berpisah dari Radit. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.